Halo para penggila cerita sejarah, selamat datang di channel Ceritapedia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah peradaban yang dikenal luas sebagai peradaban pertama umat manusia. Sebuah wilayah yang menjadi cikal bakal tulisan pertama, ilmu astrologi, sains, hingga arsitektur. Mesopotamia. Mesopotamia adalah sebuah wilayah yang memiliki peradaban-peradaban yang tersohor di seluruh dunia. Menurut para sejarawan dan para peneliti, manusia pertama kali menetap di Mesopotamia pada zaman Paleolitikum atau sekitar 14.000 sebelum Masehi. Wilayah Mesopotamia sendiri terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Timur Tengah, mencakup sebagian Asia Barat Daya dan daratan di sekitar Laut Mediterania bagian timur seperti Irak dan Syria. Mesopotamia sendiri bukanlah sebuah kerajaan, melainkan sebuah wilayah yang memiliki banyak peradaban di dalamnya. Sebut saja Sumeria, Akkadia, Babilonia, Assyria, Persia, hingga akhirnya jatuh ke dalam kepemimpinan Islam. Kata Mesopotamia sendiri berasal dari kata kuno Yunani, yaitu meso yang berarti di antara dan potamos yang berarti sungai. Mesopotamia sendiri berarti sebuah wilayah yang diapit atau berada di tengah-tengah antara dua sungai utama, yaitu Sungai Tigris dan Sungai Eufrat. Karena letak wilayah Mesopotamia yang berada di antara dua sungai tersebut, menjadikan wilayah Mesopotamia terkenal sangat subur. Para budayawan dan sejarawan menyimpulkan, terdapat beberapa kebudayaan pada masa pra-peradaban Mesopotamia. Kebudayaan tersebut adalah kebudayaan Natufian, kebudayaan Kiami atau Kiem, zaman batu baru pra-tembikar, kebudayaan Halaf, dan kebudayaan Ubaid. Kebudayaan Natufian dikenal sebagai komunitas agraria, menjadikan mereka sebagai masyarakat pertanian pertama di dunia. Masyarakat kala itu tidak sepenuhnya bercocok tanam. Mereka juga masih melakukan praktek berburu dan meramu yang telah ada dari zaman sebelumnya. Selanjutnya kebudayaan Kiami atau Kiem. Kebudayaan ini sendiri tidak jauh berbeda dengan kebudayaan Natufian di periode sebelumnya. Selanjutnya, wilayah tersebut memasuki zaman batu baru pra-tembikar. Di zaman ini manusia belum menggunakan tembikar dalam kehidupan sehari-harinya. Dipercaya oleh para ilmuwan bahwa pada masa ini manusia mulai membuat patung dan ornamen seni awal yang begitu sederhana. Selanjutnya wilayah Mesopotamia memasuki kebudayaan Halaf. Pada masa ini, masyarakat sudah mulai menggunakan tembikar, mulai membangun pemukiman besar dan yang paling pertama di dunia menggunakan cap stempel dalam kegiatan administratifnya. Pada masa kebudayaan Halaf ini jugalah manusia telah mendiami hampir sebagian besar wilayah Mesopotamia. Selanjutnya, kebudayaan Ubaid. Di masa kebudayaan Ubaid inilah masyarakat mulai mengenal sistem irigasi serta mereka mulai membangun kuil-kuil dan tempat penyembahan sehingga mendukung kegiatan agama berkembang pada masa ini. Setelah masa kebudayaan Ubaid inilah, perlahan tapi pasti masyarakat Mesopotamia mulai memasuki peradaban paling awal dalam sejarah manusia, yaitu peradaban Sumeria. Sumeria adalah merupakan peradaban paling awal dan tertua yang mendiami kawasan Mesopotamia bagian selatan. Peradaban Sumeria sendiri muncul selama zaman Kalikolitik dan perunggu awal antara milenium ke-6 dan ke-5 sebelum Masehi. Peradaban Sumeria sebagian besar terdiri dari orang-orang non-Semit yang berkomunikasi menggunakan bahasa Sumeria. Bahasa peradaban Sumeria sendiri adalah bahasa Emigir, yaitu bahasa yang dipercaya sebagai bahasa isolat atau bahasa yang unik yang tidak berhubungan atau mempunyai akar dari bahasa dari wilayah lainnya. Masyarakat peradaban Sumeria dipercaya terdiri dari orang Proto-Efrat atau orang Ubaid yang diduga berevolusi dari kebudayaan Samara dari Mesopotamia bagian utara. Orang-orang Ubaid inilah
yang konon dipercaya oleh para sejarawan modern menjadi cikal bakal menjadi peradaban Sumeria. Manusia pada peradaban ini mulai mengeringkan rawa-rawa untuk keperluan bercocok tanam, mengembangkan perdagangan, dan membangun industri, termasuk diantaranya tenunan kain, kerajinan kulit, besi, pertukangan batu, hingga kerajinan tembikar. Peradaban Sumeria dianggap maju pada masanya. Hal ini dikarenakan Sumeria mampu mengendalikan banjir dengan cara membuat benteng tanah, terowongan, dan saluran untuk meluruskan aliran sungai. Pada akhir milenium keempat sebelum Masehi, Sumeria terbagi menjadi banyak negara dan kota independen yang dipisahkan oleh kanal dan batu pembatas. Masing-masing berpusat di sebuah kuil yang didedikasikan untuk dewa pelindung atau dewi kota tertentu. Kota ini dipimpin oleh seorang gubernur atau pendeta yang disebut Ensi, atau oleh seorang raja, yaitu Lugal. Bangsa Sumeria mencapai puncak kejayaannya ketika mereka mampu mendirikan kota-kota dengan pemerintahan seperti negara atau biasa disebut dengan negara kota atau city-state. Pada masa ini muncul kota Ur, Uruk, dan Kis yang saling bersaing untuk memperebutkan kekuasaan tertinggi di Sumeria. Salah satunya adalah kota Uruk. Kota Uruk sendiri merupakan kota pertama yang memiliki tembok kota sebagai pertahanan kota tersebut. Dipercaya kota Uruk memiliki total populasi mencapai 45.000 kurang lebih, dan ini hanya di bagian dalam kotanya saja. Sementara masih ada penduduk di luar bagian tembok kota yang diperkirakan jumlahnya juga tak kalah banyak. Dipercaya peradaban Sumeria merupakan bangsa yang pertama kali menciptakan tulisan. Bentuk tulisannya segitiga seperti paku atau disebut cuneiform. Tulisan paku ini terdiri dari 350 huruf yang berbeda yang dicatatkan di atas tanah liat. Tulisan orang Sumeria digoreskan pada tanah liat lunak lalu dijemur. Isi dari lempengan tanah liat itu pun bermacam-macam, mulai dari surat dagang, kalender, pertanian, resep obat, sampai peraturan atau hukum. Hukum bangsa Sumeria dipercaya merupakan hukum yang tertua di dunia. Tak hanya huruf aksara, bangsa Sumeria juga menggunakan angka yang disebut seksagesimal yang didasarkan pada pengelompokan 60. Sistem seksagesimal masih bisa kita temui hingga masa kini, seperti perhitungan 360 derajat, 360 hari, 1 jam 60 menit, 1 menit terdiri dari 60 detik, dan sebagainya. Penguasa pertama di Uruk adalah Gilgamesh. Ia sendiri menjadi tokoh di dalam kisah kepahlawanan dan mitologi di daerah Mesopotamia. Kisahnya dikenal luas sebagai epos Gilgamesh. Bangsa Sumeria sendiri akhirnya ditaklukkan oleh kekaisaran atau Imperium Akkadia yang berada di Mesopotamia bagian tengah pada tahun 2300 sebelum Masehi. Bangsa Akkadia sendiri dipimpin oleh Sargon yang Agung. Wilayah kekuasaannya meliputi wilayah Sumeria dan Akkadia, dan ibu kotanya adalah Agade atau Akkad. Terdapat keunikan tersendiri dari peradaban Akkadia. Mereka menggunakan bahasa Akkadia dan Sumeria secara bersamaan. Di masa yang akan datang, bahasa Akkadia sendiri akan digunakan oleh dua kerajaan besar lainnya, yaitu Kerajaan Assyria dan Kerajaan Babilonia. Pada perjalanannya, kerajaan Akkadia banyak diliputi oleh peperangan. Peperangan itu sendiri terjadi karena bencana kekeringan yang berlarut-larut serta perang antar suku yang berusaha menaklukkan kerajaan Akkadia. Hal ini pun diperparah oleh serangan bangsa Guti. Bangsa Guti adalah bangsa barbar nomaden dari pegunungan Zagros yang sekarang menjadi negara Irak dan Iran. Setelah berbagai kemunduran dan bencana serta kekeringan, peradaban Akkadia resmi berakhir pada tahun 2200 sebelum Masehi. Setelah runtuhnya kerajaan Akkadia, wilayah Mesopotamia kembali diperebutkan oleh bangsa Guti, bangsa Ur, dan bangsa Elamites. Sekitar tahun 1700 sebelum Masehi, bangsa Amorid bangkit dan menguasai seluruh wilayah kerajaan Akkadia. Tak lama setelahnya, wilayah kerajaan Amorid berkembang dan menjadi kerajaan Babilonia tua. Kerajaan Babilonia tua adalah kerajaan yang menguasai seluruh wilayah Mesopotamia bagian selatan, Assyria,
serta Mesopotamia bagian utara. Salah satu kota yang menjadi pusat kebudayaannya adalah kota Babylon atau Babil. Menurut para ahli, nama Babilonia sendiri berasal dari kata Babila. Kata itu menurut ahli etimologi berasal dari kata Babilu yang berarti gerbang menuju Tuhan. Tokoh paling terkenal dari kerajaan Babilonia adalah Raja Hammurabi. Selama masa pemerintahannya, ia memajukan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan mengeluarkan hukum tertulis. Hukum tertulis tersebut dikenal sebagai Undang-Undang Hammurabi. Undang-undang itu terdiri dari 282 pasal yang mengatur soal pencurian dan tukang tadahnya, korupsi, pembunuhan, pencurian, penipuan, perpajakan, pencemaran nama baik, dan kehidupan berkeluarga. Undang-undang itu bertujuan menegakkan keadilan, melindungi rakyat dari penindasan, serta memberantas kejahatan. Selanjutnya, kerajaan Babilonia mengalami kemunduran di tangan raja yang merupakan anak dari Raja Hammurabi, yaitu Samsul-Iluna. Raja terakhir dinasti Babilonia, Samsu-Ditana, ditaklukkan oleh Raja Mursili II dari kerajaan Hittite pada tahun 1595 sebelum Masehi. Kerajaan Hittite sendiri berasal dari Anatolia atau kita mengenalnya sebagai Turki di era modern. Mursili II berhasil menyatukan negara-negara kota dan menjadikan kerajaan Hittite menjadi kekuasaan besar ketiga di Timur Tengah yang bersaing dengan kerajaan Mesir dan Babilonia. Pada periode kerajaan ini, terjadi kekacauan di mana-mana dan meliputi periode yang begitu lama dan kompleks sehingga mungkin akan dijelaskan di lain kesempatan. Kerajaan besar selanjutnya yang menguasai wilayah Mesopotamia adalah bangsa Assyria. Bangsa Assyria dikenal karena terdiri dari campuran banyak ras. Para ahli menyebutnya sebagai bangsa Semit. Sebutan itu didasarkan pada bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Semit. Bahasa itu kemudian menurunkan bahasa Ibrani dan bahasa Arab sekarang. Kerajaan Assyria terletak di tepi sungai Tigris di Mesopotamia. Bangsa Assyria sering juga disebut sebagai bangsa Roma dari Asia, karena kedua bangsa itu sama-sama dikenal sebagai bangsa penakluk. Bangsa Assyria menerapkan sistem pemerintahan militer dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka sangat ditakuti karena mempunyai tentara infanteri, tentara berkuda, dan tentara dengan kereta perang. Bangsa Assyria dikenal sebagai bangsa yang memiliki pasukan khusus pertama di dunia. Mereka mengembangkan teknik khusus yang terorganisir dan canggih di masa tersebut. Sebenarnya, bangsa Assyria sendiri bukanlah pemain baru di kawasan Mesopotamia. Dulunya, bangsa ini juga dijajah oleh Babilonia sebelum akhirnya merdeka pada tahun 1400 sebelum Masehi. Raja Assur-ubalid I merupakan pendiri kerajaan Assyria. Ia menyebut dirinya Raja Agung dan orang pertama yang menyebut Assyria sebagai tanah Asyur. Ibu kota kerajaan Assyria sendiri adalah Asyur dan Niniveh. Masa kejayaan Assyria dicapai pada masa pemerintahan Adad Ninari I. Ia berhasil menaklukkan dan mempersatukan seluruh wilayah Mesopotamia. Selain prestasi di bidang militer yang begitu menakjubkan, bangsa Assyria juga dikenal karena perkembangan ilmu pengetahuannya. Salah satu raja Assyria yang terkenal adalah Assurbanipal. Assurbanipal adalah pemimpin negara sekaligus pemimpin militer tertinggi yang memiliki dua hal yang sangat mencolok. Pertama, dia dikenal sangat brutal dan haus kemenangan di medan pertempuran. Kedua, dia dikenal sebagai orang yang menaruh perhatian pada bidang pendidikan. Salah satu hal yang paling terkenal dari Raja satu ini adalah pada masa kepemimpinannya, dia membangun sebuah perpustakaan di kota Niniveh atau kerap disebut sebagai perpustakaan Niniveh. Perpustakaan ini dipercaya memuat lebih dari 30.000 catatan dalam bentuk tablet tanah liat. Salah satunya adalah epos Gilgamesh yang telah kita sebutkan sebelumnya. 30.000 catatan tablet tanah liat tadi berisi banyak hal tentang ilmu pengetahuan, keagamaan, obat-obatan, kamus bahasa, dan banyak hal lainnya. Selanjutnya perlahan bangsa Assyria mulai mengalami kemunduran yang hingga saat ini belum diketahui sebabnya
dan masih menjadi topik penelitian sejarawan serta para ilmuwan. Kerajaan Assyria sendiri akhirnya ditaklukkan oleh Perserikatan Bangsa Babylon, Medes, dan Chaldeans pada tahun 614 sebelum Masehi. Setelah 3 bulan berperang, kota Niniveh pun dapat ditaklukkan. Tempat suci dan istana yang berada di kota tersebut pun dihancurkan. Sisa-sisa pasukan Assyria pun menyerah pada tahun 609 sebelum Masehi, dan kerajaan yang dalam sejarah dikenal sebagai Roma dari Timur pun resmi berakhir. Setelah berhasil menaklukkan kerajaan Assyria pada tahun 612 sebelum Masehi, pemimpin bangsa Chaldean, yaitu Raja Nebukadnezar II, membangun kembali kota Babilonia. Kota Babilonia yang dibangun kembali oleh Raja Nebukadnezar II akhirnya menjadi pusat kerajaan Babilonia baru yang berdiri pada tahun 612 sebelum Masehi. Raja Nebukadnezar II dikenal dalam sejarah sebagai orang yang berhubungan erat dengan bangsa Yahudi. Raja Nebukadnezar II dalam sejarah berhasil menghancurkan kota kerajaan Yehuda atau lebih dikenal dengan Yerusalem pada tahun 587 sebelum Masehi, dan penduduknya diasingkan ke Babilonia. Raja Nebukadnezar II juga membangun gerbang Ishtar, yaitu gerbang berwarna biru yang merupakan ikon pintu masuk kota Babilonia. Terdapat beberapa tempat ikonik yang terdapat pada kota Babilonia ini. Di antaranya adalah Taman Gantung Babilonia dan Babel Tower. Babel Tower adalah sebuah struktur bangunan yang berdiri setinggi 90 meter. Babel Tower sendiri berfungsi sebagai mercusuar penanda bagi mereka yang ingin pergi ke kota Babilonia pada masa tersebut. Sementara Taman Gantung Babilonia adalah sebuah struktur bangunan berundak yang setiap dindingnya ditumbuhi oleh tanaman. Terdapat air mancur yang mengalir dari atas bangunan ini. Hal ini bisa terjadi karena sistem pengairan yang begitu maju di kala itu. Taman yang begitu mempesona ini mampu menciptakan visual taman bergantung dari kejauhan. Pada tahap selanjutnya, kerajaan Babilonia baru diserang oleh Kekaisaran Akhmenid Persia pada tahun 550 sebelum Masehi hingga tahun 330 sebelum Masehi. Kekaisaran Persia sendiri merupakan kekaisaran besar yang dipimpin oleh Cyrus yang Agung ketika menyerang kerajaan Babilonia baru. Kekaisaran Persia sendiri menaklukkan seluruh wilayah Mesopotamia setelah berperang selama 20 tahun lamanya. Perlu diketahui bahwa Kekaisaran Persia bukan dari wilayah Mesopotamia, melainkan berasal dari wilayah Parsia atau Iran modern ini. Pada masa keemasannya, Kekaisaran Persia merupakan kekaisaran terluas di dunia dengan daerah kekuasaan seluas 5,5 juta kilometer persegi. Kekuasaan Kekaisaran Persia sendiri meliputi India, Mesir, Yunani, hingga Asia Kecil atau negara Turki modern ini. Hal ini membuat Kekaisaran Persia mampu menguasai 3 peradaban paling awal di dunia yang terdiri dari peradaban Mesopotamia, peradaban lembah Sungai Nil, dan peradaban Sungai Indus. Tak hanya daerahnya yang begitu luas, Kekaisaran Persia juga memiliki sistem pemerintahan yang begitu tertata dan teratur. Raja Darius I dari Persia berhasil menerapkan sistem pemerintahan yang efisien dengan membagi wilayah Persia menjadi 20 wilayah dengan masing-masing wilayah dipimpin oleh gubernur atau stratap. Demi meningkatkan kinerja pemerintahannya, Raja Darius pun juga membangun jalan sejauh 1.600 km jauhnya. Jalan ini terbentang dari Susa di Iran hingga di Sardes di Turki. Kekaisaran Persia sendiri akhirnya harus runtuh setelah Alexander yang Agung dari Makedonia berhasil menguasai Kekaisaran Persia dan menyatukannya dengan Kerajaan Makedonia. Namun sangat disayangkan, Alexander Agung sang penakluk malah mati mendadak sehingga seluruh daerah kekuasaannya dibagi-bagi oleh para jenderalnya. Salah satu jenderal Alexander Agung adalah Seleucus I Nikator. Seleucus berhasil mendirikan Kekaisaran Seleukia. Daerah kekuasaan Kekaisaran Seleukia terdiri dari sebagian besar wilayah Mesopotamia hingga India bagian barat. Perlahan imperium ini berhasil diserang dan ditaklukkan oleh 2 kekaisaran besar, yaitu Partia dan Romawi, dan akhirnya runtuh. Kekaisaran Partia sendiri
berkuasa dari tahun 247 sebelum Masehi hingga 224 sebelum Masehi. Kekaisaran Parthia sendiri berasal dari dataran Parni yang berada di negara Iran modern ini. Kekaisaran Parthia sendiri berkuasa cukup lama di wilayah Mesopotamia hingga akhirnya kekaisaran ini menerima serangan dari bangsa Romawi. Kaisar Trajanus dari Romawi berhasil menyerang kerajaan Parthia dan berhasil menguasai wilayah Mesopotamia walau dalam masa yang begitu singkat. Hal ini dikarenakan Mesopotamia kembali direbut oleh kekuasaan Parthia sebelum akhirnya direbut kembali oleh Kekaisaran Sasanid dari Persia. Pada perjalanannya, Kekaisaran Sasanid Persia akhirnya harus takluk dan hancur pada Kekhalifahan Rashidun yang akhirnya menguasai Mesopotamia. Setelah penaklukan wilayah Mesopotamia oleh Kekhalifahan Rashidun dari tanah Arab, akhirnya menandai berakhirnya peradaban Mesopotamia kuno. Mesopotamia hingga masa modern kini masih meninggalkan banyak sendi-sendi kehidupan yang masih kita gunakan hingga masa kini. Jejaknya masih bisa kita temukan dalam dunia sains, teknologi, seni, dan banyak bidang lainnya. Kekayaan peradaban ini mampu mengubah sejarah umat manusia dari zaman kuno, sekarang, hingga masa yang akan datang. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, silahkan like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.